Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat datang mahasiswa baru program studi ilmu perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Selamat bergabung, selamat datang di kampus biru. Di sini saya ketua program studi ilmu perikanan. Nama saya Yuyun Suprapti. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ketika saya pertama kali membuat grup sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi di situ saya bikin grup untuk kalian semua dengan tujuan kita bisa berbagi di situ dan saya pun bisa memberikan informasi dari universitas. Seperti itu. Jadi di sini jangan pandang saya sebagai sebagai orang yang mungkin saya sungkan dengan ini. Tidak, jangan. Di sini bagaimanapun saya adalah orang tua kalian, teman kalian. Itu selalu yang saya tekankan kepada mahasiswa. Oke. Dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, khususnya Prodi Perikanan, sedikit saya akan berikan apa sih visi dari program ilmu perikanan. Di sini yaitu yang pertama menjadikan program studi yang unggul dalam menyelenggarakan pendidikan dengan penguasaan iptek bidang perikanan dan pengembangan jiwa berwirausaha berdaya saing tingkat nasional di tahun 2030 serta berlandaskan wawasan nasional, iman dan juga takwa. Jadi di sini ya teman-teman, ketika teman-teman masuk di perkuliahan berarti saya sudah menjadi orang yang dewasa, seperti itu kita memandangnya. Jadi jangan anggap bahwa, atau mungkin teman-teman akan beranggapan bahwa saya akan mendapatkan diktat, saya akan mendapatkan materi ketika di SMA, atau mungkin tugas-tugas yang tugas-tugas yang mungkin kalau kita bilang mungkin lebih ribet lagi. Karena apa? Karena kalian di sini wawasan lebih luasnya itu yang dituntut, seperti itu. Jadi di sini dosen akan hanya memberikan poin-poin atau sekedar kisi-kisi dari mata kuliah. Jadi nanti teman-teman akan mengembangkan sendiri per mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian ada deadline ketika kalian harus mengerjakan artikel, kerjakan makalah, seperti itu. Jadi diharapkan atau dituntut untuk kalian lebih disiplin lagi dalam waktu, seperti itu. Jadi tanggung jawab yang utama di sini ketika kalian sudah masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya di Prodi Perikanan. Seperti itu. Jadi di sini nanti misalkan teman-teman ada masalah, kemudian ada sesuatu yang perlu dibicarakan atau mungkin disaringkan, silahkan menghubungi Bu Yuyun. Saya sudah dari awal grup ini saya bentuk ya, grup yang kemarin kita bentuk. Setiap hari saya selalu mendapatkan japri dari kalian. Alhamdulillah, berarti keberadaan saya di sini kalian anggap, intinya seperti itu. Jadi mungkin Bu Yun saya tanya ini, Bu Yun saya tanya itu dan sebagainya. Mungkin kalau saya terlambat untuk menjawabnya, mungkin ada sesuatu yang saya lakukan. Jadi intinya saya terbuka. Kalau ketika kalian ada masalah, ketika kalian sharing atau apapun masalah di akademis, insya Allah saya akan membantu, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk misi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya untuk Prodi Perikanan, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dengan penguasaan iptek untuk menghasilkan lulusan bidang perikanan yang inovatif, berdaya saing dan berkarakter nasional. Nah di sini, jadi kalian tuh benar-benar dituntut untuk penguasaan iptek. Aku lowong perikanan, aku lowong pesisir, biasanya seperti itu kan. Mungkin mindsetnya akan berkata bahwa nanti aku lulus akan miang. Kalau orang bilang seperti itu ya, akan miang, akan menjadi nelayan. Wow, jangan salah ya, bahwa kita di Tuban adalah daerah pesisir, daerah pantai, Pantura. Nah, Pantura itu adalah daerah pesisir, itu merupakan suatu aset yang luar biasa untuk Kabupaten Tuban, Lamongan dan juga dan sekitarnya. Karena apa? Dengan sentuhan kalian yang nantinya ketika lulus menjadi sarjana perikanan dari SPI, seperti itu, kalian akan bisa mengembangkan iptek tadi. Jadi bagaimana ya saya
mengatasi permasalahan yang ada di dunia perikanan sekarang. Misalkan nanti ketika kalian budidaya kemudian ada masalah, oh saya akan bisa memecahkan masalah. Karena apa? Ketika kalian kuliah, ruang lingkup itu akan begitu luas. Jadi bukan hanya teman satu bangku, kemudian bukan hanya teman satu fakultas, apalagi satu universitas. Nah, di sini kalian khususnya mahasiswa itu memang dituntut dari awalnya itu harus masuk di HIMA, himpunan mahasiswa itu. Jadi wajib sekali, wajib ain kita bilangnya ya, bahwa setiap mahasiswa perikanan dan kelautan itu wajib masuk di HIMA, seperti itu. Nah, HIMA itu apa fungsinya? Nanti HIMA akan ada kerjasama dengan universitas lain, dengan PTN, dengan PTS yang mungkin lebih ini ya untuk pengetahuan perikanannya, atau mungkin lebih ini lagi. Jadi kita bisa sharing, kita basi, oh ternyata teman kita akan banyak lagi, oh di sana ternyata ada dunia seperti ini. Nanti teman-teman akan merasakan seperti itu. Jadi sangat rugi apabila tidak aktif di HIMA, seperti itu. Ini saya tekankan sekali, wajib. Jadi wajib sekali setiap mahasiswa perikanan dan kelautan itu masuk di HIMA. Jadi itu nanti ada sertifikat khusus ketika kalian lulus. Jadi ada namanya pendamping ijazah. Kalau kalian tidak bisa masuk di situ, nah itu nanti ada ini tersendiri ya, seperti itu. Bukan mengancam, tapi memang itu yang terjadi. Dan kakak-kakak HIMA itu memang luar biasa. Jadi akan membantu kalian untuk bisa menguasai atau bisa bisa berkolaborasi dengan universitas yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada ilmu perikanan dengan mengembangkan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam lingkup kewilayahan, kemudian komoditi dan usaha produktif, efisien dan berkelanjutan. Nah, di sini jadi ini sangat menjadi garis merah, menjadi garis ini ya, garis yang tebal kita bilangnya, bahwa sarjana dari perikanan ini bukan hanya misalkan kita sudah oke di akademis. Nah, kita juga tidak menuntut kemungkinan kita mempunyai wirausaha, kita akan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ini yang sekarang tertanam. Jadi di situ ada namanya nanti mata kuliah kewirausahaan yang kalian di situ untuk bisa mengikutinya, kemudian bisa belajar di situ bagaimana tentang kewirausahaan di bidang perikanan. Bahwa mohon maaf, dari dosen kita perikanan itu kebetulan ada yang memang dari praktisi, seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan banyak untuk ke lapangan dengan beliau. Jadi nanti saya akan perkenalkan satu-satu dosen yang ada di ilmu perikanan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan jiwa berwirausaha. Itu ya tadi yang saya bilang ya. Jadi di sini misalkan, Bu, nanti kalau saya lulus, Bu, bisa enggak Bu saya jadi pegawai atau mungkin jadi pegawai negeri? Itu peluang. Karena apa? Fakultas kita, prodi kita itu sudah akreditasnya B. Jadi dalam artian apa? Misal nih ada bukaan lowongan dari dinas, kemudian saya mau mencoba, kita sudah diakui. Jadi kita sudah bisa mendaftar. Atau mungkin perusahaan-perusahaan internasional yang bergerak mungkin di bidang di bidang pembukuan atau mungkin pengolahan. Nah, itu ijazah kita sudah diakui. Jadi jangan ragu bahwa prodi kita, fakultas kita itu sudah akreditasi B, seperti itu. Kemudian mengembangkan manajemen organisasi yang profesional, sehat dan harmonis. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, kemudian instansi pemerintah, industri dan masyarakat lainnya. Ya, di sini jadi nanti teman-teman dengan seiringnya waktu akan paham seperti apa sih. Jangan shock dulu ya. Nanti ternyata waduh, aku jadi mahasiswa ternyata ribet ya Bu ya. Ternyata aku harus seperti ini. Enggak. Nanti akan seiringnya waktu, nanti teman-teman akan berjalan, dosen akan mengiringi, kemudian semua lingkungan nanti akan mendukung. Jadi nanti akan ketemu sinergi yang luar biasa kalau menurut saya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ketika pertama kali nanti akan dilaksanakan di hari Senin ya, kita melaksanakan KRS, yaitu rencana studi yang kalian ambil. Di situ nanti akan dijelaskan mata kuliah apa yang kalian ambil untuk semester ini.
Kemudian nanti akan di SIA ya, kemarin ada beberapa yang sudah menghubungi saya bahwa Bu, kenapa Bu SIA-nya kok belum bisa dibuka atau error terus. Nah itu memang sudah disetting dari universitas ya. Kalau SIA-nya mungkin belum bisa, insya Allah mungkin baru Senin itu baru ini ya, baru bisa dibuka seperti itu. Jadi kalian bisa ngontrol semua aktivitas baik perkuliahan, kemudian tugas-tugas dosen, kemudian mungkin tagihan juga ya, tagihan tagihan saya berapa, atau mungkin saya bebas tagihan dan sebagainya, nanti bisa dicek di situ ya teman-teman ya. Nanti hari Senin kita akan bukan mengajari, kita bilang untuk sharing tentang itu. Jadi kalian akan mempermudah, misalkan saya bukan orang Tuban Bu, saya luar kota misalkan. Nah itu dari situ itu nanti bisa kalian mengeceknya seperti itu. Apalagi untuk yang sekarang ini kemungkinan belum dilaksanakan perkuliahan luring untuk kedepannya, mungkin masih daring. Jadi lewat aplikasi itu, kemudian lewat grup yang kita bentuk perkuliahan atau info dari kampus itu, insya Allah akan tetap berjalan seperti itu. Kemudian setelah semester 1 nanti kalian mungkin masih menikmati kebersamaan dengan teman-teman ya, semester 1, semester 2, semester 3, 4. Jadi kalian perkuliahan masih di kelas bersama-sama, kemudian mungkin masih bisa intinya bergelombor dan sebagainya. Nah nanti ingat di semester 5 kita ada namanya PKL. Nah, PKL atau praktek kerja lapangan. Di situ apa Bu? Ngapain saya Bu? Nah, nanti di situ kalian akan mencoba intinya latihan kerja. Jadi latihan kerja atau magang seperti itu. Misalkan saya mau ngambil di perusahaan A, misalkan ya di bidang pembekuan, atau mungkin saya mau nyoba Bu tentang di kedinasan misalkan. Silahkan nanti kita akan bantu dari prodi, akan bantu kalian nanti mencoba untuk PKL-nya di mana, itu di semester 5. Nah, jangan coba-coba di semester 5 itu saya mau nyontoh temen atau mungkin ikutan yang temen yang lain Nah, jangan sampai, soalnya kenapa? Di situ peran individu kalian. Jadi tanggung jawab individu itu di situ benar-benar dituntut. Jadi bagaimana ketika saya nanti misalkan masuk perusahaan, saya harus bekerja mengikuti perusahaan itu dari pagi sampai sore, saya harus jadi karyawan misalkan. Nah itu mengajarkan kita itu bagaimana nanti ketika kita masuk di dunia kerja seperti itu. Kemudian intinya disiplin waktu. Nanti ketika kalian ada di semester 7 ya, itu nanti ada namanya KKN. Nah itu semacam pengabdian. Nah, KKN itu apa Bu yang terjadi di sana? Nah, di sana biasanya sih ya, itu yang terjadi di sana adalah cinta lokasi itu. Nah, itu saya pun juga paham loh, soalnya dari saya awal jadi dosen, saya selalu menjadi DPL atau dosen pendamping lapangan. Nah, itu curhatan dari teman-teman biasanya. Dan akhirnya pun ada yang memang sih jadi sampai mereka menikah. Ini sedikit aja ya, biar tidak sepaneng. Seperti itu. Jadi di sana kalian itu mengabdi, kalian itu ada di suatu desa dengan berapa kelompok mahasiswa yang lain ya. Nah, di sana nanti kalian mulai praktek apa sih yang kemarin saya dapatkan ketika di kampus seperti itu. Jadi misalkan beranggotakan 20 mahasiswa itu lain-lain dari prodi-prodi yang bermacam-macam. Ketika untuk mengajarnya gitu ya. Nanti mengajar adalah mahasiswa PG SD misalkan ya, untuk perikanan, saya mau melatih ibu-ibu di sana untuk membuat produk, atau mungkin saya akan melatih bapak-bapak yang di sana untuk budidaya sistem yang sekarang lagi ngehit ya, jadi bisa memanfaatkan lahan sempit seperti itu. Jadi nanti ilmu yang kalian dapatkan di bangku kuliah akan diterapkan ketika posisi di KKN seperti itu. Nah, di endingnya adalah di semester 8 ya, 7 ini ya, 8 salah. Di semester 8 kalian harus skripsi. Ini kayaknya yang paling ruwet Bu. Tidak ruwet. Jadi ketika tahapan-tahapan itu kalian dapatkan, kalian sudah memperoleh tahapan-tahapan yang dari awal sampai semester KKN tadi. Nah, ketika kalian skripsi, nah itu saya mau menguasai di bidang mana Ibu. Misalkan nih, saya suka
tentang budidaya, mungkin saya akan meneliti penyakit, mungkin saya akan meneliti tentang BEP-nya suatu suatu perusahaan atau mungkin home industry yang sudah layak untuk bisa diinikan. Silahkan, tidak apa-apa. Nanti kita hanya akan membantu untuk mengarahkannya. Di situ nanti ada dosen pembimbing yang akan mengarahkan kalian untuk menuju skripsi yang pastinya bermanfaat untuk kemudian untuk penelitian berikutnya seperti itu. Jadi jangan lupa nanti teman-teman ya, ketika masuk itu ada namanya dosen wali. Nah, jadi setiap satu angkatan itu ada namanya dosen wali. Apa sih Bu fungsinya dosen wali? Di sini dosen wali akan memberikan semacam perwalian kepada kalian itu mulai dari KRS. Nah, KRS itu apa saja nanti yang akan diambil untuk mata kuliahnya. Kemudian sharing tentang misalkan nih ada beberapa mahasiswa perikanan ya yang sambil bekerja, karena di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kita di ilmu perikanan ya, itu beberapa mahasiswa banyak yang memang beliau adalah orang-orang yang kerja seperti itu. Jadi enaknya kita kuliah di sini adalah kuliah kita adalah di akhir pekan, di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah itu misalkan teman-teman ada waktu luang di Senin, Selasa, Rabu untuk bisa bekerja atau mencari tambahan lah istilahnya, itu bisa. Jadi kita hanya kuliah di akhir pekan seperti itu. Makanya di sini ada beberapa, mungkin ketika kalian masuk, kok ada bapak-bapak berseragam, itu gimana sih kuliahnya? Nah, mereka pun sudah koordinasi ya dengan pihak kantor dan juga fakultas bahwa mereka bisa kuliah sambil bekerja dengan masing-masing bisa mendapatkan ini yang seimbang. Jadi kuliahnya oke, kerjanya juga tetap berjalan seperti itu. Nah, itu fungsinya dosen wali. Mungkin nih misal ketika kuliah jamnya tidak tepat pas mereka kerja. Nah, bagaimana nanti kita bikin kesepakatan? Oh, ternyata bapak-bapak kuliah itu, bapak-bapak yang kerja itu ternyata jam ini jam ini misalkan jam yang kita tetapkan beliaunya tidak bisa. Nah, akhirnya nanti kita bikin kesepakatan. Nah, itu di situ fungsinya dosen wali. Kemudian untuk lainnya mungkin mengenai banyak sekali nanti yang akan kalian bisa sharingkan dengan dosen wali seperti itu. Kemudian mahasiswa. Oke, mungkin saya sedikit cerita apa sih struktur organisasi yang ada di ilmu perikanan. Nah, di situ ada yang pertama yang membawai kita itu adalah namanya dekan. Dekan itu adalah ketua atau ketua kita dari dua prodi, ilmu perikanan dan ilmu kelautan, itu ada namanya dekan. Kemudian ke bawah setelah dekan adalah kaprodi. Kemudian ada lagi kaleb, yaitu laboratorium. Nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan dari beliau ngapain saja di lab, apa saja yang akan dilakukan. Kemudian ada dosen dan juga ada mahasiswa. Nah, di situ oke, ada kaleb, kepala laboratorium. Nah, itu kenapa sih Bu fungsinya? Nah, ini sedikit aja bocoran bahwa ketika kalian kuliah ada di 3 SKS, itu yang satunya adalah praktikum. Kemudian ketika praktikum nanti akan selalu berhubungan dengan lab. Di sana nanti ada Bapak Zainuddin nanti sedikit yang akan memberikan tentang lab. Nah, di situ nanti bagaimana prosedurnya ketika kalian harus memakai alat-alat yang ada di lab, kemudian harus memakai lab untuk penelitian atau untuk praktikum, nanti beliau yang akan memberikan itu. Nah, di sini untuk dosen-dosennya sedikit saya kasih bocoran. Di ilmu perikanan kebetulan ada 8 dosen. Yang pertama adalah saya, Bu Yuyun, kemudian nanti ada senior saya yaitu Bu Jumiati, kemudian Bu Sri Rahmaningsih yang kebetulan dekan, kemudian Bapak Miftahul Munir, nanti ada foto-fotonya juga, kemudian ada Bu Sri Wiles, kemudian ada Pak Arif Tribina, kemudian ada Pak Muhammad Zainuddin dan Pak Ahmad Sudianto. Oke, terima kasih, selamat bergabung mahasiswa-mahasiswa saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahari.